Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bapak, kabar saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Pak Jajan? Alhamdulillah Ibu. Ibu sebelum mengadakan coaching ya, ada beberapa hal yang mesti saya pertanyakan pada Ibu ya. Yang pertama itu kita bahas dulu lebih penilaian coaching ya. Jadi apakah sesuai dengan alur kita, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian yang terakhir itu ada respon coachingnya Ibu ya. Nah kemudian kita pastikan dulu bahwa prinsip coachingnya itu sesuai atau tidak tuh ya. Jadi kemitraannya bagaimana, proses kreatifnya bagaimana, kemudian memaksimal potensi yang terapkan ya. Nah pertanyaan yang pertama itu gini, kompetensi apa yang Ibu kembangkan kali ini Ibu? Baik Pak, terima kasih. Potensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oh seperti itu ya. Jadi kemudian yang kedua Ibu, menurut Ibu nih kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan ya, kemudian serta spesifik yang ingin Ibu observasi. Baik Pak, kalau menurut saya kompetensi yang akan saya observasi secara spesifik itu adalah yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan dengan aktif. Itu mungkin. Oh seperti itu ya. Nah kemudian yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana ya yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Ya, indikatornya Pak, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dalam permasalahannya dan kemudian menemukan langkah-langkah dalam dia mengatasi segala permasalahan yang dia hadapi. Oh iya baik Ibu. Ya mungkin demikian dulu Ibu proses observasi kali ini ya. Nah kemudian Ibu silahkan observasi dengan coachingnya, mudah-mudahan berjalan dengan baik Ibu. Ya terima kasih Bapak. Ya sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Lindin. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Bu Lindin? Baik sih Bu, alhamdulillah. Tapi kelihatannya akhir-akhir ini Bu Lindin itu seperti yang lesu, tidak bergairah, tidak bersemangat. Yang saya lihat itu akhir-akhir ini, apa mungkin ada sesuatu yang bisa kita bagi mungkin di sini? Bagaimana Bu Lindin? Iya Ibu, sebetulnya saya itu sedikit sedang galau ya ini. Iya. Galaunya itu ya biasa Bu, kalau seorang pendidik gitu ya, saat kalau ngajar ke kelas gitu, ketika anak sudah merasa seperti terlihat malas, itu jadi kepikiran gitu ke rumah gitu, ataupun ke setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya itu selalu terpikir gitu, kenapa ya anak-anak itu jadi terlihat kalau saya belajar dengan saya jadi merasa seperti tidak ada respon, males seperti itu. Ibu Lindin mungkin pernah melihat atau menganalisa kira-kira kenapa anak-anak itu seperti yang tidak bersemangat pada saat pembelajaran. Sepertinya ya Bu, itu anak-anak itu bosan sepertinya ya, karena ya memang di sekolah kami itu guru-gurunya itu kadang-kadang jadi kurang bervariasi gitu, jadi model dan metode mengajarnya itu masih seperti itu terus gitu, jadi seperti zaman dulu gitu, berceramah terus, bahkan ada yang masih dikte begitu. Jadi saya juga kadang terbawa sih Bu, walaupun kita sudah menggunakan model, tapi kalau misalnya ada banyak yang seperti itu saya juga jadi terbawa. Iya, jadi pembelajaran itu mungkin yang bikin anak tidak semangat itu karena memang mungkin gurunya memberikan pembelajaran yang tidak bervariatif mungkin ya Bu Rindin, betul. monoton dan mungkin hanya dengan metode ceramah
ingin anak-anak itu semangat Bu. Jadi ketika dalam pembelajaran itu jadi lebih ya bersemangat saja gitu, lebih menarik, terus pembelajaran yang disampaikan mereka dapat diterima dengan baik begitu dan tidak monoton gitu ya. Bagaimana di sekolah kami itu pembelajarannya tidak membosankan, lebih bervariatif, lebih menggunakan media gitu ya, IT dan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Ya, jadi Bu Lindin menginginkan adanya perubahan ya, ya, termasuk dari mungkin dari Bu Lindinnya sendiri mungkin ya. Saya juga ya, saya ingin berubah ya, gitu, ya. semuanya berubah. Jadi Ya. ingin tidak hanya saya saja, ingin semuanya dan anak-anak juga jadi semangat lagi lah pokoknya. Nah, sekarang yang kita pikirkan adalah kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu Lindin harapkan dari gurunya supaya anak-anak itu semakin termotivasi untuk belajar. Perubahannya saya ingin mereka itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada gitu ya. Kemudian bisa mengajar dengan menggunakan berbagai model dan metode, kemudian bisa menerapkan praktik baik yang ada di PMN misalnya, kan banyak sekali contoh yang bisa diterapkan begitu, sehingga minat dan semangat anak itu jadi ya lebih bersemangat, lebih bagus gitu ya. Ya berarti Bu Lindin menginginkan pembelajaran yang jauh lebih bervariatif ya, betul, ya, dengan penggunaan teknologi, mungkin kemudian pengembangan jaringan kerja juga. Iya betul. Nah sekarang kalau kita lihat, apabila kita umpamakan bahwa penggunaan teknologi itu di sekolah antara 1 sampai dengan 10, kira-kira di level mana guru-guru yang ada di sekolah ini? Saya rasa ada di level 5. Kenapa 5? Karena seseringnya gitu ya, keseringannya itu guru-guru itu tidak memakai IT dan tidak menggunakan model atau metode yang diharapkan gitu. Jadi kadang-kadang IT itu tidak dipakai gitu, teknologi itu. Jadi bosan ke anak cuma itu saja. Nah, berarti kalau hanya di sekitar level 5, Bu Lindin kan menginginkan adanya perubahan yang levelnya nanti naik ya, Bu Lindin ya. Nah sekarang kita kembali lagi bahwa level itu adalah 1 sampai 10. Nah dari level 5 itu kira-kira Bu Lindin menginginkan guru-guru itu bisa mencapai level yang mana untuk penggunaan teknologi? Iya, saya rasa di angka 8 Bu. Iya. Saya ingin perubahan yang lebih gitu ya. Jadi guru itu bisa meningkatkan motivasi dan minat murid untuk belajar, lebih semangat, lebih aktif lagi dalam pembelajaran dengan penggunaan metode dan media yang ada. Lalu langkah-langkah apa yang sudah Ibu Lindin lakukan untuk membantu guru-guru di sini supaya dapat mencapai level di angka 8 itu, Bu Lindin? Langkahnya mungkin yang pertama yang saya lakukan, saya berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan terhadap guru-guru di sekolah gitu ya, dengan mengadakan ya, sosialisasi. Saya sudah menggunakan ini, mungkin mereka bisa mengikuti begitu. Kemudian dengan mentoring dengan teman-teman yang misalnya ada beberapa rekan yang masih kurang paham penggunaan Chromebook atau apa teknologi yang ada di sekolah begitu Ibu. Nah tadi kan disebutkan ada strateginya adalah mentoring ya, salah satunya. Nah selain mentoring ini strategi apa lagi yang ingin dilakukan oleh Ibu Lindin yang ini bisa spesifik untuk menaikkan level? Kira-kira mungkin selain mentoring, saya juga bisa Bu mengadakan atau bekerja sama dengan kepala sekolah atau mengusulkannya IHT gitu mungkin ya, mengundang pengawas pembina ke sekolah agar menyampaikan sosialisasi mengenai bagaimana cara meningkatkan pembelajaran agar anak tidak merasa bosan begitu. Berarti untuk saat ini selain strategi mentoring, Bu Lindin ingin menerapkan langkah
mengadakan semacam IHT atau workshop Betul, mungkin ya, ya. yang mengundang mungkin pembina ya Betul. dari dinas pendidikan ya. Nah sekarang menurut Ibu Lilin strategi yang paling nyaman untuk digunakan di sekolah itu apakah melalui strategi mentoring atau melalui workshop? Untuk sementara saya mungkin lebih ke mentoring ya Bu. Kenapa? Karena itu continue selalu ada ya bantuan itu dari rekan-rekan. Jadi tidak menunggu, kalau IHT kan hanya satu semester satu kali atau bahkan satu tahun gitu, tergantung program sekolahnya. Tapi kalau mentoring dengan teman-teman itu bisa dilakukan setiap saat. Ketika saya butuh mungkin, atau misalnya tentang bagaimana cara melakukan atau tentang IT gitu ya. Jadi bisa kapan saja saya minta bantuan dari mereka. Itu langkah yang bagus. Nah, mungkin untuk melakukan langkah itu kan tidak mungkin ya Ibu Rini melakukan sendiri. Nah, sekarang kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan strategi mentoring ini, Bu Rini? Yang bisa membantu saya itu kan dari rekan-rekan saya itu juga tidak semuanya tidak paham tentang teknologi ya Bu. Itu ada rekan-rekan, bahkan ada beberapa teman yang sudah jadi guru penggerak, bahkan ada yang sudah jadi narasumber berbagi praktik baik yang bisa saya minta bantuannya. Tapi tetap saja kalau dalam sebuah sekolah itu motivasi gitu ya, dan apa ya namanya kontinuitasnya yang bisa kesinambungannya. Jadi saya rasa letaknya ketika sudah lupa harus ada lagi satu orang yang menggerakkan seperti itu. Mungkin strategi sesudah mentoring itu kita memerlukan adanya kolaborasi. Ya, betul kolaborasi antara Ibu Rinrin dengan teman-teman yang mungkin lebih mengenal dunia digital mungkin ya, supaya tetap proses penaikan level ini bisa berjalan. Ya, baik Bu Rinrin. Kalau begitu menurut Bu Rinrin nih, kita perlu apa yang panjang. Ya, apa sih yang Ibu Rinrin lakukan untuk kita Alhamdulillah ya Bu, setelah bercakap-cakap dengan Ibu, saya bisa mendapatkan banyak sekali ide yang bahkan sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya Bu. Ya, terima kasih sekali. Jadi saya bisa mendapatkan beberapa strategi dalam membuat siswa itu tidak bosan. Bahkan strategi-strategi itu bisa dengan cepat saya laksanakan di sekolah. Wah, sebetulnya ini pembicaraan yang hangat dan menyenangkan ya Bu Rinrin. Dan saya juga tidak sabar untuk nanti mendengarkan cerita-cerita Bu Rinrin yang lainnya. Apakah itu cerita yang merupakan kesinambungan dari sesi coaching kita hari ini. Misalnya Bu Rinrin sudah bisa mencapai nih, dari level 5 Bu Rinrin bisa mencapai level 6. Nah, mungkin kita bisa bercerita lagi ya Bu Rinrin. Langkah apa nanti selanjutnya yang akan Ibu Rinrin lakukan supaya bisa mencapai nilai yang Ibu Rinrin inginkan itu di level 8. Ya, baik Bu Rinrin, mungkin karena memang waktunya yang tidak banyak ya. Saya sekali Padahal kita banyak sekali yang bisa kita gali bersama-sama untuk kemudian kita mencari solusi bersama-sama. Mungkin untuk percakapan coaching kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Lain waktu mungkin bisa kita sambung dan kemudian kita akan bisa kembali. Terima kasih Bu Rinrin. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dan semakin banyak ya bisa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Ya, bagaimana kabarnya sekarang Ibu? Alhamdulillah Pak. Ya, Ibu sudah melakukan coaching ya? Iya betul Pak. Betul. Ya, Ibu setelah mengadakan coaching tadi Ibu ya, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ya pada Ibu. Ini yang pertama Ibu ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan ya? Jadi terkait indikator tercapaian yang Ibu inginkan itu. Iya Bapak, setelah saya melakukan sesi coaching ya, di sesi coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur TIPA, yaitu menanyakan tujuan,
identifikasi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk kemudian menceritakan permasalahannya dan akhirnya kita dapat menemukan solusi Pak dari permasalahan tersebut. Iya Ibu, Ya. bagus Ibu ya. Jadi sebagai observer itu saya sudah melihat Ibu itu sebagai coach, jadi tadi sudah baik ya, sesuai dengan alur ceritanya sudah ya. Kemudian iya juga berhasil menggali solusi Ibu ya. Jadi dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang sangat sesuai dengan prinsip coaching Ibu. Iya, terima kasih Bapak. Ya. Nah kemudian ada pertanyaan terakhir Ibu dari saya itu. Nah gini, kompetensi apa ya yang ingin Ibu kembangkan lagi ya dari hasil coaching tadi Ibu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching, sehingga nanti kita kedepannya dapat melakukan proses coaching dengan jauh lebih baik lagi Pak. Oh iya ya, jadi semoga kedepannya ya Ibu itu termasuk mungkin kita ya, jadi bisa melakukan coaching dengan baik lagi Ibu ya. Iya. Mungkin untuk sesi sekarang cukup sekian saja Ibu ya. Ya saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.